Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kalkulus. Marilah kita lanjutkan materi kita. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang materi ini, kami persilahkan kepada saudara untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Materi yang akan kita kupas tuntas pada pertemuan kita pada kesempatan ini adalah menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sekaligus kita menghitung volume benda putar. Di dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan volume benda putar ini, software yang bisa kita pakai diantaranya adalah software GeoGebra di dalam mendesain bentuk gambar daerah yang dimaksud begitu. Demikian pula untuk bagaimana mendesain volume benda putar sehingga dia dalam bentuk 3 dimensi. Oke, baik. Nah, sebelum masuk kepada pemaparan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan volume benda putar ini, kami tekankan agar saudara dapat memahami terkait dengan konsep pengurangan antar dua objek, begitu ya. Oke, objek mana saja yang dimaksud diantaranya adalah bisa saudara lihat di konsep yang berkaitan dengan panjang dari suatu ruas garis. Katakanlah saya punya panjang suatu ruas garis di mana titik awalnya adalah 0 dan titik akhir adalah 10. Kemudian saya punya ruas garis yang lain yang mana titik awalnya sama dengan titik yang sebelumnya yaitu 0, sementara panjangnya mungkin berbeda. Kira-kira panjang dari ruas garis yang saya maksud itu adalah 8. Oleh karena itu, terdapat suatu space dari ruas garis tadi sehingga space dari ruas garis tadi dengan ruas garis yang sebelumnya kita bisa menentukan dengan menggunakan bentuk pengurangan antara panjang ruas garis sebelumnya kita kurangi dengan panjang ruas garis setelahnya, yaitu hasilnya adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita akan praktekkan ke dalam suatu bentuk fungsi, begitu ya. Katakanlah saya punya titik X1, begitu. Kemudian ada suatu fungsi Gx dengan rumus tertentu, begitu. Maka yang dimaksud dengan nilai Gx1 itu tadi itu sebenarnya adalah ruas garis yang ditarik dari titik X1 hingga mencapai Gx1. Itulah ukuran dari Gx1. Nah, di sisi yang lain saya juga memiliki suatu fungsi dengan rumus tertentu di mana titik awalnya juga sama dengan fungsi yang sebelumnya tadi, yaitu Gx1. Dalam hal ini adalah Gx. Maka pemetaan untuk X1 dengan suatu fungsi fx tadi, maka nilai fx1 tidak lain adalah ruas garis sepanjang penarikan dari titik x1 hingga mencapai fx1, begitu ya. Nah, dari kedua fungsi ini kalau kita lihat ternyata di sini ada space juga. Ternyata antara gx1 sama fx1 itu berbeda. Nah, space yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan ini, maka kita bisa menghitungnya. Proses menghitungnya sama sebagaimana proses perhitungan dari panjang ruas garis yang sebelumnya tadi, di mana panjang ruas garis terpanjangnya kita kurangi dengan ruas garis terkecilnya, sehingga kita dapatkan Gx1 dikurangi dengan Fx1. Nah, kedua model ini itu bentuk
perhitungannya itu atau tampilannya secara horizontal begitu ya. Sekarang kita coba ke dalam bentuk vertikal. Nah, kalau ke dalam bentuk vertikal, modelnya mungkin sama panjangnya, yaitu saya punya panjang ruas garisnya 10, di mana titik awalnya adalah 0 dan titik akhirnya adalah 10. Kemudian saya juga punya dua ruas garis yang lain, di mana titik awalnya juga dimulai dari 0, tetapi panjangnya berbeda. Katakanlah panjang ruas garisnya adalah 8. Maka space dari ruas garis yang tersisa ini kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu sama ya, yaitu panjang ruas garis terbesar dikurangi panjang ruas garis terkecil. Dalam hal ini adalah 10 dikurangi 8, maka hasilnya 2. Nah, sekarang kita coba penerapannya ke dalam suatu fungsi juga, di mana saya memiliki titik x1 dan ruas garisnya adalah fx1 fx begitu ya. Nah, maka panjang dari fx1 sebenarnya penarikannya dari titik x1 sejauh dari harga fx1. Maka itulah nilai atas fx1. Nah, ini untuk ruas garis pada suatu fungsi pertama. Kemudian saya juga punya ruas garis untuk yang kedua. Sama-sama dimulai dari X1, kita tarik sejauh GX1. Nah, dari kedua ruas garis yang diperoleh dari kedua fungsi ini, nampaknya dia cukup berbeda, di mana Fx1 lebih tinggi atau lebih panjang daripada Gx1. Nah, space dari Gx1 menuju Fx1 ini tidak lain rumusnya adalah Fx1 dikurangi Gx1. Nah, proses penyelesaiannya ini nanti kita akan terapkan dia di dalam menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jika saudara memiliki pertanyaan, silahkan saudara berikan pertanyaannya melalui chat pada channel ini, begitu ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan melanjutkan ke perhitungan di dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Dalam hal ini kami mulai terlebih dahulu tentang luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Kita lihat contohnya di sini. Kebetulan kita coba iriskan secara vertikal dari daerah yang terbentuk begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini tidak lain adalah saya punya sebuah fungsi, dalam hal ini adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah x. Modelnya seperti ini. Kemudian kami batasi di sini untuk pembatasnya itu adalah dari 0 dan x sama dengan 1, kemudian pada sumbu x positif daerah sini begitu ya. Nah, maka luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva, saudara bisa lihat pada gambar yang sudah saya warnai ini begitu ya. Kemudian bagaimana perhitungan integralnya atau luas daerahnya. Oke, jadi rumus yang bisa kita pakai itu adalah integral di mana batas daerahnya itu dimulai dari titik 0 sampai 1, irisannya kita menggunakan irisan secara vertikal begitu ya. Di sini ada peubahnya adalah dx. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita lihat, kita identifikasi saja terlebih dahulu apakah ada sedikit perbedaan antara penggunaan titik-titiknya yaitu X1 dan Fx1 dari area awal dari titik X sama dengan 0 ini sampai ke X sama dengan 1. Maka penggambaran irisannya akan seperti ini kondisinya. Nah, kalau kita lihat antara titik awal sama titik ujungnya keseluruhannya menggunakan X1 sama Fx1, X2 sama Fx2. Kemudian X8 sama juga dengan Fx8 begitu ya. Artinya apa? Artinya sepanjang dari irisan yang kita buat ini ternyata tidak ada suatu titik ujung yang
memiliki pemetaan fungsi yang berbeda, begitu ya. Nah, oleh karena itu ini kita anggap sebagai satu daerah. Nah, oleh sebab itu kita berikan kita cukupkan wakili saja untuk irisannya seperti ini, begitu ya. Nah, maka proses perhitungannya seperti apa? Proses perhitungannya adalah integral antara batasnya 0 sampai 1. Perhatikan pada sumbu X ya. Kemudian nama fungsinya. Fungsinya kan E kuadrat plus X sebagaimana yang sudah diketahui di sini. Maka integral atas X kuadrat plus X ini tidak lain adalah X pangkat 3 per 3 ditambah X kuadrat per 2. Di mana batasnya adalah 0 sampai 1. Nah, saudara bisa menggunakan konsep atas perhitungan integral tentu di dalam menyelesaikan persoalan ini. Nah, jika kita libatkan lebih lanjut prosesnya, maka kita dapatkan luas untuk daerah yang dimaksud ini tidak lain adalah sebesar 0,83. Dalam hal ini pecahannya adalah 5 per 6. Nah, ini adalah perhitungan secara manual yang bisa saudara lakukan. Bagaimana jika perhitungan menggunakan software seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu kita menggunakan software GeoGebra. Kebetulan GeoGebra yang akan kita pakai di sini kita menggunakan versi yang online. Silahkan saudara bisa melihat kembali ke dalam website yang akan kami tampilkan di sini. Ya, jadi websitenya seperti ini. Silahkan saudara perhatikan saja bagaimana proses penggunaannya. Oke, baik, pertama kita inputkan terlebih dahulu untuk fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan x. Nah, inilah fungsi yang sebagaimana saya berikan tadi di soal awal. Oke, baik. Ini kemudian untuk menghilangkan gridnya di sini, silahkan saudara klik kanan, kemudian show gridnya untuk dinonaktifkan, sehingga hasilnya posisinya begini. Sementara ini kan X-nya dibatasi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, begitu ya. Oke, baik. Kami cek kembali di sini. Oh, sorry. Dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, begitu ya. Oke, berarti X sama dengan 1, kita berikan saja opsional segmennya X sama dengan 1, kita tarik saja ke sini, begitu ya. X sama dengan 1. Oh, ternyata poin B-nya tidak tepat di X sama dengan 1. Oke, baik. Kita hapus saja dulu untuk titiknya ini. Atau bisa juga kita inputkan saja X sama dengan 1, begitu ya. Kemudian kita cari titik potong antara kedua fungsi, antara fungsi F sama dengan E kuadrat plus X ini dengan ini. Maka muncullah di sini. Nah, oleh karena itu nanti di titik B, bagian yang F ini tidak perlu kita tampilkan sehingga posisinya dia akan seperti ini, begitu ya. Oke, baik. Ini saya perbaiki dulu ya. Oke, ketemulah sudah. Berapa koordinatnya ini? Kita bisa ke setting, kemudian di bagian ini kita pilih show name and value. Demikian pula untuk titik A, yaitu show and name value. Show and name value seperti ini sudah. Oke, baik. Selanjutnya tadi yang sisi ini tidak kita tampilkan untuk show object. Nah, kemudian kita coba buat segmen garisnya sekarang dari titik B ini ke titik sini. Kemudian bagian nama penamaannya ini kita tidak perlu kita tampilkan namanya, show label sini.
kemudian stylenya kita tentukan 3 untuk ukuran garisnya, kemudian ini kita berikan titik-titik gitu. Nah, dari proses ini maka kita sudah mendapatkan opsional untuk fungsinya. Untuk fungsinya ini saya tampilkan dulu ya. Kita ke setting lagi, kemudian ini name and value, maka untuk grafiknya sudah terdaftar namanya di sini, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus x. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx, kemudian antara titik x sama dengan 0 sampai 1 dan sumbu x positif. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana perhitungan integral? Di GeoGebra ini sebenarnya sudah disediakan ya untuk formula yang dipakai. Tinggal saudara tulis saja di sini integral, begitu ya. Nah, di sini pilihannya cukup banyak begitu. Integral ini kalau integral between dipakai untuk 2 fungsi. Nah, karena kita di sini menggunakan hanya 1 fungsi saja, kita pakai yang bagian sini. Integral, nanti variabelnya ada function, start, x value, and x value. Artinya titik awal dan titik akhir. Fungsinya cukup dituliskan di sini. Oke, baik, ini saya klik. Nah, kemudian kita lakukan perubahan. Karena penamaan atas fungsinya di sini menggunakan fx, cukuplah kita menggunakan panggil itu, yaitu fx atau f begitu. Kita panggil saja fx, kemudian start awalnya, titik awalnya tadi berapa, yaitu 0. Kemudian titik akhirnya tadi hasilnya tadi kan 1 begitu ya. Tinggal tekan enter. Nah, ketemulah luas daerah yang dimaksud. Dapat luasnya yaitu sebesar 0,83. Nah, ini bisa disetting begitu ya. Katakanlah di bagian colornya bisa kita kasih warna dengan kapasitasnya, mau ditebalkan atau mau ditransparankan tidak masalah. Misalkan saya menggunakan warna ini, hasilnya itu. Kalau saya pakai warna ini, hasilnya itu. Tinggal saudara atur berapa pewarnaan yang akan saudara pilih begitu. Nah, oleh karena itu selesailah sudah terkait dengan perhitungan luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva, baik itu secara perhitungan manual maupun secara perhitungan memanfaatkan software GeoGebra. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan kalkulator online begitu ya. Nah, di mana perhitungannya di sini saya memanfaatkan website sini, yaitu calculatorate.com. Nah, tinggal saudara bisa men-setting dulu untuk fungsinya ini. Tidak lain tadi adalah x pangkat 2, atau saudara bisa pakai ini, tulis saja x, kemudian pangkatnya klik sini, pangkat 2 ditambah dengan x. Perhatikan posisinya di sini, begitu ya. Kemudian variabelnya kebetulan kita pakai x, batasnya tadi berapa tadi, yaitu antara 0 sampai 1. Tadi kan sampai 1 begitu ya. Kemudian silahkan diklik hitung. Nah, sehingga nanti proses perhitungannya akan seperti ini untuk menentukan hasil dari untuk integral tentunya begitu ya. Dimana di integral step yang bisa saudara amati, dan dasar-dasarnya di sini juga sudah dijelaskan kenapa menggunakan ini, dasarnya mana begitu ya. Kemudian bagaimana hasilnya tidak lain seperti ini. Boleh nanti saudara bisa menggunakan opsional ini, yaitu x pangkat 3/3 ditambah x pangkat 2/2. Oke, selamat mencoba. Silakan gunakan secara manual terlebih dahulu. Kemudian hasil dari perhitungan manual jika ingin dipastikan kebenarannya, saudara bisa menggunakan solusi secara online. Itulah berkaitan dengan pemaparan integral
pemaparan berkaitan tentang menghitung luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh satu kurva terlebih dahulu.